Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara webinar pada hari ini. Acara webinar hari ini bertemakan strategi pengembangan karir ilmu komunikasi di bidang public relation. Dengan narasumber hebat kita, yaitu yang pertama ada Teh Syabila Restu, S-Ilkom. Kemudian pemateri kedua ada Muhammad Hamdani. Kemudian juga di webinar ini akan dipandu oleh moderator yaitu Arif Ramadan. Tanpa berlama-lama waktu, kita langsung saja kepada moderator Muhammad Arif, boleh dipersilakan memulai webinarnya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Bagus selaku MC pada webinar hari ini. Baik, hadirin peserta webinar kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara webinar yang berjudul Strategi Pengembangan Karir Ilmu Komunikasi, Public Relation. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah kedatangan dua narasumber yang hebat-hebat banget, yaitu yang pertama ada Teh Syabila Restu Yuniawati dengan latar belakang. Beliau telah menyelesaikan studinya selama 4 tahun di Unisba dan baru dinyatakan lulus pada sidang kedua ya, Teh? Iya, sidang akhir kemarin. Udah dapat gelar atau nih? Alhamdulillah. Nanti officialnya wisuda bulan Agustus. Siap. Lalu selain itu, Teh Syabila juga mempunyai pengalaman hebat, yaitu pernah magang di salah satu perusahaan BUMN PT KAI. Selain itu juga, Teh Syabila juga mengikuti himpunan atau organisasi Himpunan Mahasiswa Public Relation ya, Teh Bila. Lalu narasumber yang kedua ada Muhammad Hamdani. Beliau selaku Ketua Teater dan mahasiswa Ilmu Komunikasi di Ars University. Ya, Arif, halo. Ya, halo. Oke, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan pemula dari saya kepada kalian berdua. Kenapa sih kalian lebih cocok, maksudnya kenapa sih kalian masuk ke dunia komunikasi? Mungkin saya ingin tahu dulu dari sudut pandang Teh Syabila. Mangga Teh Syabila. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk aku sendiri, kenapa awalnya aku pilih terjun ke dunia ilmu komunikasi, khususnya ke public relation, itu karena aku tuh emang orangnya senang berbicara di depan publik ya, kayak waktu dari kecil aku senang bacain puisi di depan publik gitu. Aku senang lomba puisi juga. Terus sampai ke SMP dan SMA itu aku juga kalau maju ke depan senang gitu untuk pidato atau apapun itulah, aku senang pokoknya untuk public speaking gitu. Nah, waktu pilih jurusan waktu SMA, aku tuh bingung antara ngambil manajemen komunikasi atau public relation. Nah, cuma setelah dipertimbangkan lagi, kayaknya aku lebih cocok di public relation karena passion aku pun di sana kayak gitu. Jadi itu kenapa saya pilih public relation. Baik, terima kasih Teh Syabila. Lalu saya juga ingin tahu nih dari sudut pandang Kang Hamdani selaku pemateri kedua. Kenapa sih Kang Hamdani lebih suka dunia komunikasi? Silakan Kang Hamdani. Oke, Arif. Jadi kan tadi seperti yang Arif sebutin, dan ini kan dari teater yang mungkin karena ingin lebih mengasah public speaking Dani, jadi Dani pengen masuk ke PR, public relation. Itu Arif mungkin karena emang suka tadi sama kayak Teh Syabila suka ngomong atau public speaking gitu, oke. Baik Kang Hamdani. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga ingin tahu apa sih public relation itu dan bagaimana sih pengembangan karirnya Teh Syabila. Boleh dijelaskan secara detail? Boleh. Kalau untuk generalnya dari penjelasan menurut ahli yang aku ingat itu dari Frank Jeffkins ya, kayak public relation itu komunikasi yang tersusun baik dari
perusahaan ke internal maupun ke perusahaan ke eksternal publik. Nah, itu tuh untuk mencapai tujuan sesuatu. Maaf ya, untuk mencapai tujuan tertentu yang berdasarkan saling kepemahaman gitu, kesepahaman antara publik dan perusahaan. Terus public relation juga ditujukan untuk membangun citra korporat biasanya, untuk membangun citra dari perusahaan tersebut. Kayak kan kalau untuk mendapatkan trust dari publik, untuk mendapatkan kepercayaan publik itu harus diadakannya citra yang baik ya dari perusahaan. Nah, itu tuh tugas dari PR gitu. Cuma kalau untuk ruang lingkupnya sebenarnya PR tuh luas gitu. Bisa juga banyak juga kegiatan yang dilakuin sama PR. Di antara itu ada publisitas kayak gitu, atau ada entertainment, ada news, bisa juga apalagi namanya CSR gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Lalu pengembangan karirnya bisa kemana? Nah, kalau untuk pengembangan karirnya tuh di public relation tuh luas banget. Kalian bisa copywriting juga, bisa tentu jadi PR di sebuah perusahaan udah jelas banget. Terus sekarang tuh banyak juga PR yang merambah ke digital marketing juga, karena emang itu cakupan juga. Nah, kalau di aku tuh belajar juga ada mata kuliah digital marketing, jadi kita diajarin juga gimana. Cuma fokus kita itu bukan untuk menjual si produknya, tapi lebih ke menanamkan citra si produk tersebut, atau kayak menggambarkan gitu, menjelaskan si produk tersebut ke publik supaya publik juga tertarik untuk memilih produk tersebut gitu. Terus karirnya banyak lagi kok, bisa jadi bisa banyak sih pokoknya, yang jelas jadi PR-nya tersebut, terus kayak merambah ke public, jadi speaker, jadi MC, bisa jadi announcer kayak gitu. Banyak juga penyiar radio juga bisa, banyak teman aku yang merambah ke situ gitu. Terus jadi ya itu sih kebanyakan. Mungkin cukup sangat luas ya Teh Bila jika kita mengenal lebih dalam lebih PR. Luas banget, jadi nggak sempit gitu ruang lingkupnya, prospek kerjanya tuh nggak cuma bisa jadi PR di perusahaan aja, tapi banyak banget, luas banget. Baik, terima kasih Teh Sabila atas. Jadi content creator juga bisa. Ya, berarti sangat luas dan cukup mencangkup ya? Iya, betul. Mungkin dari sudut pandang Teh Bila, kita sudah mengetahui apa itu PR. Nah, mungkin kami juga ingin mengetahui dari sudut pandang Kang Hamdani. Bagaimana Kang Hamdani tentang PR? Ya, kalau PR menurut Hamdani mah kayak PR itu jembatan dari perusahaan ke halayak banyak, karena selain dari itu juga PR itu menjalin lagi hubungan di perusahaan itu sendiri. Jadi bukan hanya keluar ya Teh Sabila. Iya, tapi nggak cuma keluar, tapi ke internal juga. Ya, ke internal gitu. Terus Teh kan ada itu namanya tuh cyber public relation kalau nggak salah itu. Itu lebih mainnya tuh di media sosial ya kan? Iya, kalau itu berarti ranahnya dia di sosial media gitu. Iya, kayak content creator tuh biasanya PR juga banyak yang merambah ke content creator gitu, yang nyiptain brand image-nya si perusahaan lewat internet, lewat media sosial, media digital kayak gitu. Gitu mungkin Arif, karena Dani juga masih belajar, jadi masih belum tahu banyak gitu. Oh baik, terima kasih Kang Hamdani. Oke, sekarang tadi saya sudah menanyakan kenapa tertarik ke dunia komunikasi sudah dijelaskan, dan prospek kerja atau apa itu PR. Nah, mungkin dari saya lagi ya, karena saya juga punya PR. Mungkin dari sudut pandang Teh Bila, kenapa sih lebih tertarik ke PR? Sedangkan kan komunikasi itu luas. Ada, kalau di kampus saya itu ada perfilman, terus Teh apalagi sih? Oh, PR dan lain-lain lah. Kenapa Teh Bila lebih ke PR nih? Sama Kang Hamdani juga. Oke, nah kalau aku itu kan di kampus aku ada 3 nih bidang kajiannya. Cuma sekarang udah
komunikasi. Cuma sebelumnya itu ada public relation, ada manajemen komunikasi, sama ada juga jurnalistik. Nah, kenapa aku lebih memilih ke PR? Karena sebenarnya passion aku itu lebih di public relation, dan menurut aku tadi lagi alasan utama karena banyak juga prospek kerjanya lebih luas gitu. Aku nggak tertuju ke satu kerjaan doang gitu. Aku bisa jadi content creator lah, atau PR-nya sendiri itulah, atau aku mau jadi digital marketing juga bisa gitu. Jadi nggak yang kalau jurnalistik sebenarnya kayak mau kuliah apapun nanti kerjanya bisa nyimpang-nyimpang gitu kan ya. Cuma aku ingin kalau PR itu kan lebih luas gitu cakupannya. Jadi aku juga yang aku pahami lebih banyak gitu. Karena kalau untuk ke jurnalistik aku senang menulis, cuma aku nggak mau itu jadi pekerjaan untuk aku gitu. Aku ingin itu jadi sebatas hobi aja. Terus kalau untuk manajemen komunikasi juga aku kurang tertarik gitu. Aku lebih tertarik ke public relation. Oke, baik Tabila, terima kasih. Bagaimana untuk Dani, kenapa lebih tertarik kepada dunia PR? Awalnya Rip, Dani juga sama tertarik sama film karena emang basic kan di teater ya, setidaknya bisa acting atau belajar lebih lagi gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir benar kata Tabila bahwa prospek kerja PR itu luas banget gitu, banyak banget, dan tapi itu juga gimana skill kita kan nanti gitu. Nah, pilih PR tuh karena itu sih prospek kerjanya yang luas, dan yang kurang dari Dan itu public speaking masih kurang, dan itu pengen ngelatihnya tuh di PR begitu. Pengen tahu lebih dalam gitu. Oh baik, terima kasih kepada Tesabila sama Kang Hamdani. Kayaknya ini kan pesertanya tuh yang saya tahu lebih menjurus ke PR. Apakah kalian ada pertanyaan nih kepada dua narasumber hebat ini? Boleh di kolom chat atau bisa raise hand, bisa nanya langsung. Kepada peserta, dipersilakan. Bagaimana? Kalau tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan lagi. Rip, mungkin Dani pengen nanya juga ke Tesabila sama PR. Boleh Kang Hamdani. Ketika Teteh di PR tuh ada gak poin-poin khusus yang harus kita kuasain gitu? Poin-poin khusus yang harus kita kuasain selain dari si public speaking itu sendiri, kita juga harus kenal bagaimana. Dari yang aku tahu, dari yang aku udah pelajari, kan PR itu seni dan juga science ya. Jadi seni bagaimana kita menyampaikan pesan, mengemas si pesan tersebut agar pesan tersebut itu diterima oleh masyarakat dengan baik gitu kan, karena feedbacknya pun ke perusahaan itu tersebut. Nah, jadi kita harus menguasai bagaimana kita mengemas pesan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat itu, kepada publik, agar diterima dengan baik. Terus kita juga harus bisa membangun citranya perusahaan yang sedang kita kerja di situ gitu kan. Kalau ini masuknya ke pekerjaan public relation-nya gitu ya. Nah, terus karena PR itu melembaga gitu, jadi seorang PR, cuma nggak selalu seorang PR, semua pekerja itu harus, semua teknisi pelaksana itu harus mengerti bahwa dia itu membawa citra perusahaan. Jadi kita juga harus menampilkan citra yang baik juga tentang diri kita. Terus kita juga harus bisa membangun brand image yang baik. Terus kita juga harus bisa meraih kepercayaan masyarakat gitu. Dan yang jelas harus bisa menjembatani antara publik dengan lembaga atau dengan perusahaan tersebut, agar komunikasinya terjalin dengan baik dan terjalinnya kesepahaman gitu. Karena kalau enggak, nanti citra perusahaan tersebut kan bakal jelek, nantinya bakal tidak dipercaya oleh masyarakat gitu. Dan kita juga harus bisa kemarin yang aku pelajari, harus bisa menangani krisis yang ditangani oleh perusahaan, karena
itu bakal imbas banget ke perusahaan. Kayak yang kemarin aku ceritain yang kasus Holy Wings kayak gitu, terus kasus yang ST itu yang pegawainya. Itu kan gak lama dari kejadian itu pasti mereka mengeluarkan rilis ya. Nah itu tuh tugas seorang PR kayak bagaimana mereka mengkomunikasikan, mengklarifikasikan krisis yang sedang terjadi ke masyarakat kayak gitu. Jadi citra yang harus dimiliki oleh seorang PR tuh emang harus baik gitu ya Teh, biar menggambarkan perusahaan yang dibawanya gitu. Iya, karena nanti kayak misalkan kalian mahasiswa Arts University ya. Nah, nanti kalau kalian udah udah punya nama atau kalian udah kerja, nanti bukan udah kerja, kalian sekarang masih kuliah, pasti kalian membawa nama Arts University. Kalau kalian berbuat negatif, nanti Arts University juga pasti kena gitu. Karena misalkan Hamdani mana? Hamdani Arts University. Nah, itulah. Jadi seorang PR juga harus membawa namanya dengan baik. Karena kayak tadi yang aku jelasin, PR tuh pasti melembaga gitu. Oke, Teteh, makasih. Sama-sama. Baik, mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan. Saya ulangi dari peserta. Oh, baik. Mungkin dari kolom chat. Gini Teh Bila katanya, mau tanya Kak, kalau untuk public speaking itu ada tipsnya nggak? Buat benar-benar percaya diri kalau lagi ngobrol sama orang lain. Dari Anissa Julkaidah. Nah, makasih Anissa pertanyaannya. Jadi kalau tips public speaking ya, kalau untuk runtutannya yang jelasnya itu pasti banyak teorinya di internet. Cuma kalau untuk bagi aku sendiri, yang pertama tuh untuk menguasai public speaking tuh untuk pede di depannya, untuk lancar juga tuh. Yang pertama kita harus menguasai materinya. Bukan cuma dihafalin, tapi benar-benar paham dulu apa yang harus kita sampaikan di depan publik. Terus kita juga harus kalau udah paham kan pasti udah ada di kepala kita ya. Tinggal kita hafalin. Setelah kita hafal, kita tahu nih poin-poinnya apa aja. Kita tulis, kalau untuk aku tulis poin-poin apa yang harus aku sampaikan supaya aku nggak lupa. Nah, setelah nulis poin-poin tersebut, aku biasanya latihan. Latihannya misalkan kayak di kaca. Kayak aku udah paham apa yang harus aku sampaikan, aku hafalin, baru aku latihan kayak di depan kaca, boleh, atau misalkan ke orang tua, ke saudara gitu. Aku mau public speaking nih, aku mau latihan, bantuin aku ya. Tuh. Terus setelahnya, waktu mau banget public speaking-nya itu kita sebisa mungkin udah makan ya, karena takut kalau nervous nantinya kan apalagi lemes gitu, malah nanti kayak tremor gitu. Terus selain makan, minum juga yang cukup, karena kalau ngomong banyak tuh pasti kan haus gitu kan, jadi biar kitanya juga stamina-nya bagus waktu public speaking. Nah udah gitu tuh sebisa mungkin tahan pola atur nafas gitu, supaya kitanya nggak buru-buru ngomongnya, supaya teratur lagi apa yang harus kita omongin di depan publik gitu. Jadi kita juga sebisa mungkin harus mengatur pola nafas kita, terus atur juga pola bicara kita, harus berpola gitu, nggak yang cepet-cepet atau yang malah lama gitu, terus atau enggak yang enggak gitu. Baik, terima kasih kepada Anissa Julkaidah. Apakah sudah cukup atau ada lagi ingin yang disampaikan? Karena Anissa itu katanya PR. Nah, ada lagi nggak, Nis? Sambil nunggu dari yang lain, Rip, dari Dani juga ada. Teh Sabila, kalau kita kan sebagai PR tuh harus berempati sama keinginan halayak banyak ya Teh, sama keinginan publik gitu. Nah, kalau misalnya nih ada tuntutan dari publik buat cara mengatasinya gimana gitu Teh, sedangkan itu kan nggak bisa langsung dilakukan, harus diobrolin dulu sama perusahaan gitu kan Teh. Kayak pernah nggak Teh gitu? Ya pernah gitu. Kayak gitu. Nah, kalau aku tuh, kalau caranya dulu aja deh ya. Nah, caranya tuh dengan, kan PR tuh tugasnya pasti menjembatani antara publik dan perusahaan, begitupun sebaliknya gitu kan. Jadi, yang pertama dilakukan yang jelas kita harus aware dulu sama apa yang diinginin sama masyarakatnya. Misalkan masyarakat menuntut apa ya namanya, kayak misalkan limbah dari perusahaan tuh kena ke
sarana warga gitu. Dan warga menuntut itu dan ingin diperbaiki. Nah, sebagai PR kita yang pertama tuh aware dulu, dengerin dulu jelas ini sinyalnya tadi jelek kan. Kita harus mendengarkan dulu suara masyarakat seperti apa, lalu kita beri tanggapan dulu kayak terima kasih atas saran atau kritik yang telah diberikan kepada perusahaan. Kami selaku perusahaan tersebut akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat, akan mempertimbangkan yang terbaik untuk masyarakat. Setelah itu pasti dari PR ke pimpinan ke atasan untuk disampaikan lagi si pesan dari masyarakatnya, lalu didiskusikanlah antara manajemen, lalu dilakukanlah kesepakatan dari manajemen dulu, baru ke masyarakat bagaimana untuk menangani keinginan masyarakat tersebut gitu. Terus untuk pengalaman selama ini aku belum pernah ada sih selama magang di KAI sama di Medulab atau di himpunan. Nah, paling di himpunan tuh ada kayak masyarakat PR sendiri tuh ingin dari PR-nya itu ngasih informasi terkait ketentuan-ketentuan dari dari universitas gitu. Oke, informasi-informasi atau ada syarat-syarat apa gitu. Nah, dari situ PR himpunan kami itu langsung yang menanggapi dengan baik, lalu setelah itu juga kita jadi rutin ngasih informasi ke masyarakat PR gitu, ke anak-anak, ke mahasiswa PR juga. Kayak kalau misalkan ada informasi penting, informasi pembayaran, informasi UAS seperti itu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kang Hamdani atas pertanyaan yang cukup menarik dan jawabannya juga cukup menarik dari Teh Sabila. Lalu peserta ada yang raisen yaitu Desri, mahasiswa dari Poltek Kesos, ingin bertanya mungkin ke Teh Sabila. Kepada Desri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator kesempatannya. Teteh izin perkenalkan, saya Destri dari mahasiswa Poltek Kesos Bandung gitu. Sebenarnya saya tuh bukan anak Ilkom, tapi kayak penasaran aja. Kan katanya di Ilkom juga belajar mengenai bahasa isyarat. Nah, kira-kira Teteh ada pengalaman gak gitu ya waktu kemarin belajar tuh bahasa isyarat yang benar gitu kalau misalkan kita mau nyapa atau apa tuh gimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Desti pertanyaannya. Nah, emang jadi di komunikasi sendiri itu sebelum masuk PR ini di komunikasi itu ada yang kan dibagi dua nih, ada komunikasi verbal dan non verbal. Nah, komunikasi verbal itu yang jelas pakai bahasa kan ya, pakai lisan gitu. Nah, yang kedua itu komunikasi verbal itu yang melingkupi isyarat gitu. Nah, sebenarnya nggak ada cakupan gimana bahasa isyarat yang benar atau salah ya, seingat aku. Cuma itu kita kayak kita bisa secara dari logika kita sendiri, dari empati kita sendiri untuk menjelaskan bagaimana isyarat yang baik gitu. Kayak misalkan kalau ada dosen kita lebih menunduk, kita lebih tersenyum untuk sopan gitu. Terus kalau misalkan ada yang lebih tua juga, kita harus yang melihatkan wajah kita enggak yang jutek atau kayak gimana, kayak gitu. Kayak kita lebih murah senyum lagi. Terus kayak misalkan dengan dengan gitu sih, enggak yang kita enggak yang kita menunjukkan gestur tubuh yang enggak baik gitu. Jadi kayak sebisa mungkin gestur tubuh kita itu memperlihatkan kalau kita menghormati orang tersebut, enggak cuma yang tua tapi juga yang sebaya kayak gitu. Baik, terima kasih Teh Sabila atas jawabannya. Apakah kepada Desri sudah cukup atau ada lagi yang ditanyain? Cukup sih, cuman berarti kalau misalkan sama orang yang gitu tuh ada kayak komunikasi lebih khusus lagi gitu daripada yang verbal. Berarti yang non verbal tuh banyak aturan-aturan yang lebih ini gitu, spesifik mungkin ya. Kalau gimana, nah setelah aku kalau untuk aturan enggak sih ya, cuma kayak lebih natural biasanya, lebih ke refleksi ya jatuhnya, jadi lebih ke refleks ke kitanya kayak gitu. Terus kayak nggak yang biasanya komunikasi non verbal tuh ya refleks itu dan nggak mencakup yang harus kayak gimana gitu. Cuman ya balik lagi ke moral gitu, ke sopan santun, ke etika kayak gitu biasanya.
Jadi ya kayak gitu, enggak yang misalkan bahasa isyarat. Kalau ke yang tunawi apa namanya? Ya kalau ke yang tunawicara tuh enggak, yang itu mah itu terkhusus lagi gitu. Kayak ini si isyaratnya lebih ke komunikasi verbal yang terjalinnya tuh biasanya refleks juga gitu. Baik, terima kasih Teh Sabila. Saya ulangi kepada Destri, apakah sudah cukup atau ada lagi yang ingin? Sudah cukup, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih ya Teh udah mau sharing. Ya, sama-sama. Ini Teh Bila ada lagi di chat nih, ada 2 pertanyaan. Saya bacain dulu yang dari Diana. Katanya, mau tanya Kak, bagaimana merangkai kata-kata saat public speaking berjalan agar berjalan lancar katanya. Mungkin sedikit dijelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi nih dari yang di pengalaman aku juga, merangkai kata untuk public speaking kan kalau aku emang dasarnya aku senang menulis. Nah, aku tuh biasanya nyari diksi yang nggak berulang-ulang gitu. Jadi kalau merangkai kata itu kata-katanya tuh sebisa mungkin nggak yang diulang-ulang gitu. Kalau emang udah disebutin di atas, di bawah gak usah terlalu banyak sering diulang lagi. Terus cari juga diksi-diksi yang bukan jarang ya, yang lebih menggambarkan, itu lebih mendeskripsikan apa yang mau kamu bicarakan di publik gitu. Terus bahasanya juga yang lebih formal biasanya. Tapi sebenarnya tergantung ke acara tersebut gitu. Apakah acaranya untuk acara formal, apakah semi formal, atau acara yang non formal gitu. Setelah kamu tahu acara tersebut itu sifatnya kayak gimana, baru kamu tentuin kamu mau membawakannya tuh secara lebih lugas atau yang lebih formal kayak gitu. Terus banyak cari referensi. Nah, cari referensi ke webinar-webinar atau seminar-seminar sebelumnya, atau misalkan acara lainnya gitu, kayak apa sih yang perlu disampaikan di acara seperti itu, kayak gitu. Itu bakal jadi jadi referensi juga, bakal jadi contoh juga buat kitanya, kayak bakal jadi ide juga gitu. Oke. Baik Teh Sabila. Mungkin akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nabila Tohiroh. Nabila, katanya gini, bagaimana keefektifan jika PR digunakan dalam komunikasi digital sekarang ini? Oke, terima kasih pertanyaan Nabila. Nah, jadi kebetulan kan kemarin juga waktu aku magang di 2 tempat, dan dan Hima juga itu udah pakai media digital semua. Media digital kan ya? Nah, udah pakai media digital semua ya. Sejauh ini efektif banget, justru lebih efektif media digital daripada media konvensional. Karena kan kalau konvensional itu kayak tabloid atau kayak majalah atau berita deh, koran maksudnya. Kayak koran itu kan harus kita bikin dulu, udah kita bikin, kita edit, kita serahkan kita cetak dulu, baru kita cetak, baru besoknya lagi baru bisa disebarluaskan gitu kan. Sementara kalau di yang media digital sekarang ini lebih gampang gitu, lebih mudah, lebih efektif juga, lebih efisien juga. Kayak kita tinggal, kalau misalkan PR kan lengketnya sama sama press release ya. Jadi kayak kita bikin press release, kayak kemarin aku magangnya bikin press release, lalu udah bikin press release, tinggal diedit, terus dibikin cover, baru diunggah ke website resmi gitu. Terus atau yang sebelumnya juga aku bikin kayak poster-poster atau konten-konten di media sosial kayak di Instagram kayak gitu. Lebih banyak Instagram sih, kayak masalah info lah, atau masalah pesan yang ingin disampaikan dari perusahaan atau organisasi ke publik lah, itu bisa lewat media sosial. Karena zaman sekarang juga kan bukan kebetulan, emang hampir semua orang banget gunain media sosial, jadi pasti cakupannya juga luas gitu, kayak penyebarannya juga lebih mudah dan lebih luas kayak gitu. Baik, terima kasih kepada Teh Sabila. Mungkin bicara. Ada lagi katanya dari Anissa. Pertanyaannya, mau tanya lagi Kak, apa rencana Kakak ke depannya, seperti ingin bekerja di mana, dan kenapa Kakak milih itu katanya? Nah, makasih pertanyaannya Anissa. Jadi kalau untuk aku sendiri ke depan, kan aku ini baru banget lulus, aku udah bikin CV dan portofolio juga. Aku akan daftar, yang pertama tuh aku ingin banget ke
agensi Dentsu di Jakarta. Cuma aku masih daftar dulu. Terakhir itu besok gitu aku mau daftar. Terus selain itu juga aku masih mau melamar kerja ke lowongan kerja yang ada yang sesuai sama apa yang sudah aku pelajari gitu. Terus selain itu juga aku ingin melanjutkan studi aku. Bismillah, minta doanya. Kayak aku ingin mendalami lagi komunikasi supaya aku juga ingin aku juga ingin nantinya setelah aku lulus aku ingin mengajar jadi dosen. Terus aku juga ingin aku punya cakupan lebih luas lagi, lebih mendalami lagi. Kenapa aku ingin ke situ? Karena yang pertama yang udah passion, terus aku juga ingin ilmu yang aku dapat juga bermanfaat kayak gitu. Terus aku ingin juga apa yang udah aku pelajari ini jadi buah untuk aku. Kan kemarin kayak istilahnya aku menanam gitu. Sekarang aku ingin memetik buah yang udah aku tanam gitu. Aku ingin mengambil hasil dari apa yang udah aku pelajari dengan bekerja dan juga memperdalam lagi si studi yang udah aku lakukan. Terus aku juga ingin mengajarkan lagi ke orang lain kayak public relation itu apa kayak gitu. Oke, baik Teh Bila, ini ada tambahan lagi dari Anissa. Terus apa aja Kak yang udah Kakak siapin buat rencana ke depannya katanya? Nah, oke, terima kasih. Nah, kalau untuk persiapan yang pertama yang tadi kalau untuk kerja aku udah mempersiapkan sebelumnya udah magang, udah terus magang di 2 tempat, aku udah masuk organisasi juga yang bismillah itu bisa jadi portofolio yang baik untuk aku gitu. Terus aku juga udah membuat CV yang semoga bisa juga jadi jadi penilaian untuk aku untuk perusahaan gitu kan. Terus aku juga udah mempersiapkan kalau untuk studi lagi aku masih mempersiapkan belajar laginya sih ya untuk kayak TPA-nya lagi kayak gitu-gitu. Karena masih ada waktu kayak sekitar beberapa bulan lagi untuk pendaftaran gitu. Teteh, aku juga mau nanya. Iya, boleh. Belajar PR tuh waktu Teteh kuliah susah gak Teh? Nah, itu tuh sebenarnya kalau masalah susah atau enggak kan relatif ya, kayak balik lagi ke perorangan tersebut gimana dia melihat sih apa yang dia yang kerjain. Nah, sementara kalau untuk aku tuh karena aku emang passionnya di sini, jadi aku senang-senang aja mempelajarinya dan menurut aku juga enggak yang sesusah itu kok. Kayak kalau kita paham apa dari teori atau pelajaran itu pasti kita ngerti gitu. Kayak misalkan karena lebih sebenarnya si public relation ini kayak lebih ke kebutuhan kita sehari-hari juga kan, kayak kita juga perlu nggak usah jauh-jauh ke ngobrol di depan publik, kita juga pasti butuh untuk berkomunikasi satu sama lain sama orang dan skill komunikasi orang tuh menentukan kualitas dia. Jadi aku juga yang mempelajarinya yang mudah-mudah aja gitu karena mudah dipahami juga karena emang itu kayak jatuhnya ke kehidupan sehari-hari kita aja, cuma lebih di-expertin lagi gitu. Nah, untuk PR itu Teh, kita harus bisa nguasain bahasa asing lain tuh Teh, kayak bahasa Inggris. Menguasai bahasa asing bagus ya, cuma kalau keharusannya sebenarnya nggak cuma di public relation aja bukan harus juga, kayak bakal lebih baik kalau kita bisa mempelajari bahasa asing karena bakal kan lebih luas lagi ya, nanti kerja tuh pasti butuh juga yang mengerti, seenggaknya kita mengerti dasarnya dulu aja gitu, kayak arti-artinya apa gitu, terus kayak grammarnya seperti apa, cuma kayak ya dasar-dasarnya dulu aja yang penting itu gitu, karena itu bakal jadi poin plus juga buat kita nanti di dunia kerja. Baik, terima kasih Teh Bila. Ada pertanyaan lagi Teh Bila dari Alia Azahra. Kepada Alia, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya, Arif. Di sini saya izin bertanya nih ke Teh Sabila. Kan dari profilnya tadi yang Alia dengar bahwa Teh Sabila itu sempat magang di PT KAI. Nah, untuk magangnya ini, apakah prodi public relation ini hanya stuck di satu divisi aja, yaitu public relation nantinya, atau bebas milih di divisi lain juga? Terus untuk magangnya itu Teh Sabila ini dimulai dari semester berapa sih? Dan gimana sih cara Teh Sabila atau step-stepnya bagi Teh Sabila ini bisa magang di KAI Akses ini?
PTKI ini? Terima kasih. Nah, sama. Terima kasih jawabannya Alia. Nah, kalau aku kenapa bisa magang di ada beberapa divisi ya. Nah, kita tuh bisa magang di BUMN, dia di PTKI aja aku deh ya pokoknya. Itu tuh bisa di divisi apapun. Nah, cuma karena aku emang yang udah dipelajari ya di PR, aku memilih untuk di unit PR. Tapi kalau unit lain tuh banyak banget ada unit lainnya juga gitu. Ada yang saya ingat aku ada multimedia, terus ada juga corporate budaya perusahaan pokoknya. Apa ya budaya perusahaan pokoknya. Terus masih banyak lagi deh unit-unitnya, cuma itu tuh ya sesuai apa yang udah kita pelajari di kampus aja, baru kita daftar gitu. Nah, kalau step-stepnya waktu itu aku nge-reach ke perusahaannya dulu, ke bagian yang menerima magangnya itu, terus aku dikontak balik, aku diwawancara. Setelah wawancara, melakukan wawancara, baru deh aku masuk ke magang itu kalau yang tahap mandiri. Ada juga sekarang itu ada kampus Merdeka Ars University, aku nggak tahu masuk apa enggak, tapi kalau emang Ars University masuk ke kampus Merdeka bisa dikonversiin, aku rekomendasi banget kalian buat daftar. Nah, kan ini kalian masih mau masuk semester 3 ya? Iya, Teh. Nah, kalau saran dari aku, mending banyakin magang dari sekarang, bisa ke pertelevisian lah, kayak ke TPRI atau ke Disbud Jabar atau kemanapun. Itu tuh bagus banget buat masukin ke CV kalian, karena nanti yang dilihat waktu kerja tuh pasti dari pengalaman kerja, nggak cuma yang dari nggak cuma dari IPK dari kampus, tapi kalian juga harus dilihat sih jam terbangnya kayak gimana. Kalian pasti dilihat dari pengalaman magangnya kayak gitu. Jadi mulai dari bawah banget, kalian tuh udah rekomendasi aku, kalian mendingan banyakin magang, walaupun kayak magang itu nggak dibayar, nggak apa-apa. Yang penting ada nama, kayak misalkan ke Disbud atau Dishub kayak gitu, magang aja. Nah, nanti semester 5 biasanya ada itu di kampus Merdeka. Baru kalian daftar tuh, pasti dilihat dari CV kalian daftar itu. Kalau semoga aja Ars masuk, nah itu bisa dikonversikan ke SKS, bisa tanpa skripsi nanti lulusnya. Kalau di universitas aku tuh bisa dikonversi ke SKS si magang Merdeka tersebut. Itu kan kampus Merdeka tuh di BUMN juga ya lingkupannya. Nah, apa di luar juga, pokoknya BUMN juga masuk gitu. Nah, nanti kalian bisa bisa lulus tanpa harus skripsi gitu. Terus banyak juga magang-magang lain yang bagus juga, mending ikut dari sekarang aja. Kayak terus tadi pertanyaannya aku dari kapan ya magang? Aku tuh magang dari semester 7 kemarin, semester 7 naik ke semester 7. Kebetulan juga di bidang studi aku tuh ada SKS bukan KKN, job training. Nah, ada job training, aku dituntut buat ikut magang. Nah, itu tuh aku magang di KAI itu 3 bulan, pokoknya dari Oktober 2021 tuh sampai Januari 2022 gitu. Luar biasa ya pengalaman Teh Sabila. Jadi termotivasi kita deh. Semangat ya. Oh ya, untuk Alia apakah sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanyain? Sudah cukup. Terima kasih Teh Sabila. Oke. Sama-sama. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan pemungkas ya Teh Sabila dari saya. Saya itu penasaran karena kami kuliah itu full online. Nah kan Teh Sabila juga waktu itu yang saya tahu Teh Sabila juga full online karena COVID selama 2 tahun. Nah terus Teh Sabila juga sekarang jadi mahasiswi terbaik atau mendapatkan nilai terbaik dari kampus Teh Sabila. Nah mungkin saya ingin tahu tips and trick bagaimana bagaimana menghadapi perkuliahan online dan menjadi mahasiswi terbaik. Mungkin saya penasaran dari sana. Nah, kalau ya aku tuh tapi bukan terbaik sih, cuman aku lulus dengan pujian kemarin tuh, alhamdulillah. Nah, tips and triknya aku tuh karena aku yang tadi pertama karena passion ya, terus karena aku juga tertarik buat mendalami apa yang udah ada di
mata kuliah di PR ini, jadinya aku juga enjoy belajarnya. Jadi akunya juga senang untuk menggali lebih lagi bagaimana tentang PR kayak gitu. Yang pertama bangun dulu interest kitanya deh ke perkuliahan yang kita jalanin sekarang. Kalau udah kita yang punya interest, kalau kita yang udah mau mendalami, pasti kita juga nyari cara bagaimana kita bisa do good di apa yang kita jalanin gitu. Kayak kita juga bakal nyari cara bagaimana kita harus nyelesain pekerjaan kita dengan baik gitu. Nah, aku tuh dari awal kuliah tuh masih offline, dari 2018 sampai 2020 tuh offline. Nah, itu banyak banget kuliah praktiknya, kayak TV, film, radio, terus simulasi, lobby negosiasi, terus desain grafik juga. Nah, fotografi dan videografi. Nah, aku kan seneng banget di situ anaknya. Jadi karena seneng, aku jadi lebih ngulik-ngulik lagi. Nah, dari ngulik-ngulik itulah aku jadi paham, dan alhamdulillah jadi bikin aku juga punya nilai yang baik kayak gitu. Oh ya, baik Teh Bila, makasih banget. Makasih banget. Untuk peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kami tutup webinar pada kali ini? Sepertinya tidak ada. Oke. Jadi gini Teh Bila, jadi sebelum kami tutup, kami dari panitia mempunyai kenang-kenangan untuk Teh Bila mungkin ya. Terima kasih. Ini ada tulisan. Nah, ini ada salah satu ada oleh-oleh lah dari kami untuk gelar, untuk persembahan gelarnya. Kami punya sertifikat kepada Teh Bila. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin kita foto dulu mungkinnya Teh Bila. Kita boleh. Sebentar. Kepada Kang Bagus silakan. Baik, siap-siap ya. Saya mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, sudah Bila. Aduh, makasih banget. Kasih. Udah menyempatkan hadir. Ya, sama-sama. Kami yang makasih banyak sudah datang, dan ilmunya tuh sangat bermanfaat untuk kami si anak PR, si paling PR, Teh Bila. Semangat ya kuliahnya. Banyak-banyakin magang pokoknya. Siap Teh Bila, makasih banyak. Dan mohon maaf kepada teman-teman jika saya masih banyak kekurangan sebagai moderator. Nah, untuk itu saya lempar kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menuntun acara webinar hari ini. Saya selaku MC Muhammad Bagus Hanafi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Teh Sabila untuk pemateri pertama yang sudah memberikan ilmu tentang gimana sih caranya kita ngembangin PR kita untuk di dunia kerja, dan juga terima kasih kepada Muhammad Hamdani sebagai pemateri kedua untuk mampu memberikan kesan-kesan kenapa memilih PR dan tujuan memilih PR itu apa. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mau mengikuti webinar pada hari ini. Dan jangan lupa ya, para peserta bisa langsung isi aja absen di kolom komentar untuk saya buatkan e-sertifikatnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya maupun tim saya acara webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.